Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu, malam Kamis, tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 19 Februari 2025, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali kajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat yang mulia, surat At-Takwir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat
وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah ayat yang ke-11. Masih ingat Allah Azza wa Jalla menyebutkan berapa peristiwa? 12 peristiwa. Bisa dibagi menjadi 6 peristiwa sebelum hari kiamat dan 6 peristiwa setelah hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas peristiwa yang keberapa setelah hari kiamat? Keempat. Berarti malam hari ini kita akan membahas peristiwa yang kelima. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita membahas peristiwa yang keenam. Berarti kita ini sudah berada di penghujung cerita tentang hari kiamat. Kata Imam Ar-Rabi' Ibnu Khuzaim rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menafsirkan ayat yang akan kita bahas malam hari ini dan ayat yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat. Apabila neraka dipanaskan kembali dan apabila surga didekatkan. Ketika Al-Imam Ar-Rabi' Ibnu Khuzaim rahimahullah menafsirkan dua ayat ini, apa kata beliau? Ila hadzaini ma jaral hadithu. Inilah ujung dari pembahasan yang Allah bahas dari awal. Fariqun ilal jannati wa fariqun ilan nar. Yaitu sebagian orang akan dimasukkan ke dalam surga dan sebagian orang akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi akhir dari perjalanan manusia adalah antara dua tempat ini. Kalau enggak masuk surga, ya masuk neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan peristiwa yang kelima di dalam ayat yang ke-12. Wa idzal jahimu su'irat. Apabila neraka dipanaskan kembali. Berarti nerakanya sudah nyala atau belum? Sudah atau belum? Sudah. Sudah panas atau belum? Sudah. Akan tetapi di hari kiamat nanti, neraka yang sudah panas banget itu dipanaskan lagi. Allah Azza wa Jalla menamai neraka di dalam ayat ini dengan salah satu namanya, yaitu Al-Jahim. Apa bunyi ayatnya? Wa idzal jahimu su'irat. Dan apabila jahim dipanaskan kembali. Jadi neraka itu punya banyak nama. Salah satu namanya adalah Al-Jahim. Kenapa neraka dinamakan Al-Jahim? Summiyat bihi li syiddati ta'ajjujiha. Neraka itu dinamakan Jahim karena kobarannya
yang menyala-nyala. Kobaran apanya? Kobaran apinya yang menyala-nyala. Wallati ba'dhuha fawqa ba'd. Yang kobaran itu berlipat-lipat, bertumpuk-tumpuk. Wal 'azimatu fi mahwatin 'amiqatin. Dan dinamakan neraka Jahannam, dinamakan neraka sebagai Al-Jahim karena saking besarnya dan saking dalamnya. Saking apa? Besar, ini ukuran, saking apa? Dalam. Untuk membayangkan bagaimana besarnya neraka Jahannam, kita bisa merenungi sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yu'ta bi jahannama yauma idzin. Pada hari itu neraka Jahannam li zimamin, setiap tali dari yang berapa? 70.000 itu. Sab'una alfi malakin yajurrunaha. Satu tali itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Talinya 70.000, satu tali dipegang 70.000 malaikat. Berarti berapa totalnya? $4,9 juta. Hah? 70.000 kali 70.000 berapa? 4,9 M. Betul? Iya kan? 4,9 miliar malaikat yang geret neraka. Dari situ kita bisa membayangkan gedenya bagaimana. Makanya wajar seandainya Allah Azza wa Jalla menamai neraka itu sebagai jahim. Tadi sudah saya sampaikan bahwa neraka ini sebelum hari kiamat sudah nyala? Sudah. Sudah panas? Sudah. Tapi nanti di hari kiamat oleh Allah Azza wa Jalla su'irat. Wa idzal jahimu su'irat. Ai ukidat marratan ba'da marrah. Dipanaskan berulang-ulang. Di dalam ayat yang lain dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, kullama khabad zidnahum sa'ira. Setiap api neraka akan meredup, maka dibakar lagi sama Allah Azza wa Jalla. Dinyalakan lagi sama Allah. Dipanaskan lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah ceritakan dalam surat Al-Isra ayat 97. Pakai apa memanaskannya? Pakai apa? Di dalam Al-Quran surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Terus waquduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kenapa? Karena neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi bukan kayu. Kalau kayu, bentar lagi jadi abu. Tapi bahan bakarnya nopo? Manusia. Berarti manusia enggak habis, Ustaz? Enggak.
Kullama naditat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kulitnya matang diganti sama Allah dengan kulit yang baru. Maka nggak akan mati-mati. Neraka jahanam nggak akan mati-mati. Karena bahan bakarnya selalu diperbaharui. Siapa itu? Ya penghuninya. Apalagi orang-orang yang menghuninya selama-lamanya. Sinten? Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Sudah bahan bakarnya manusia, masih ditambahi dengan apa? Batu. Batu apa, Ustadz? Menurut sebagian ulama, batu khusus. Batu khusus yang kalau dinyalakan, cepat banget nyala dan baunya busuk. Jadi bukan hanya panas, tapi panas dan busuk. Dan ada sebagian ulama lagi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan batu di situ adalah berhala. Karena rata-rata berhala terbuat dari batu. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat yang lain, yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat 98. Innakum, sesungguhnya kalian wahai kaum musyrikin, wa ma ta'buduna min dunillah, dan sesembahan yang kalian sembah selain Allah, hasabu jahannam, bahan bakarnya neraka. Siapa dan siapa? Orang musyrik dan patung yang disembahnya. Dan sengaja patungnya itu sama Allah dijadikan bahan bakar neraka untuk menjelaskan betapa hinanya siapa? Yang nyembah atau yang disembah? Dua-duanya. Betapa hinanya yang menyembah. Kok ya batu? Kok ya batu disembah? Dan betapa hinanya yang disembah. Wong melindungi dirinya sendiri aja nggak bisa, apalagi dimintai perlindungan. Coba bagaimana sakitnya perasaan para penyembah berhala tersebut. Melihat berhalanya jadi bahan bakar. Dianya juga sama-sama dibakar di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Oke. Berarti saat itu, saat api dinyalakan atau dipanaskan, orang kafir sudah masuk atau belum? Wa idzal jahimu su'irat, apabila neraka jahanam dipanaskan kembali. Wa idzal jannatu uzlifat, apabila surga didekatkan. Orang kafir sudah masuk ke neraka, orang beriman sudah masuk ke surga atau belum? Belum. Ini baru prolog. Apa prolog? Baru pendahuluan. Baru pembukaan. Ya, baru pembukaan. Baru muqaddimah. Ya. Jadi orang-orang kafir itu kan digiring itu. Diapain? Digiring. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Allah sebutkan itu di dalam Al-Quran surat Az-Zumar. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dan orang-orang kafir itu digiring ke neraka jahanam. Berarti sudah masuk belum? Belum. Ya. Mereka digiring. Jadi neraka jahanam itu ibarat penjara. Ibarat apa? Penjara. Penjara itu dibuka apa ditutup? Kemudian dibuka ya pada Melayu. Penjara dibuka atau ditutup?
Ditutup. Kapan dibukanya? Kalau ada yang akan dimasukkan atau ada yang akan dikeluarkan. Oke? Berarti saat itu neraka jahanam dalam keadaan tertutup. Sedangkan orang-orang kafir itu digiring di dalam suasana yang gelap gulita. Mereka bingung mau dikemanain. Wasiqal ladzina kafaru. Dan orang-orang kafir itu digiring. Zumaran, berbondong-bondong. Ila jahannam. Tahu-tahu digiringnya kemana? Neraka jahannam. Hatta idza ja'uha. Saat mereka sudah sampai di depannya. Di depan apa? Neraka jahannam. Futihat abwabuha. Saat itulah pintu-pintu neraka dibuka. Berarti sudah masuk belum? Belum. Jadi neraka itu dipanaskan saat itu. Mereka belum masuk. Itu baru prolog. Begitu dibuka, mereka menyaksikan dengan mata, mendengarkan dengan telinga, merasakan dengan tubuhnya kengerian yang maha dahsyat. Matanya mereka melihat neraka yang menggelegak. Telinganya mereka mendengarkan suara yang menggelegar. Dan kulitnya merasakan panasnya api neraka ketika dibuka pintunya. Allah sebutkan itu di dalam Al-Quran. Idza ra'athum min makanin ba'idin. Ketika orang-orang itu melihat neraka dari tempat yang jauh. Sami'u laha taghayyudhan wa zafira. Mereka bisa mendengarkan suara yang menggelegar. Kobaran api yang menggelegak. Karena neraka marah dan murka kepada orang-orang kafir tersebut. Itu baru pendahuluan. Bagaimana kalau mereka sampai masuk ke dalamnya? Itu baru ngeliat tok, baru denger tok, baru merasakan tok. Hawa panas yang keluar dari neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah kehinaan bagi orang-orang kafir. Nanti insya Allah di ayat berikutnya kita akan mendengarkan bagaimana penghormatan kepada orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, wa idzal jannatu uzlifat. Apabila surga didekatkan. Subhanallah. Surganya yang disuruh mendekat sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada orang yang beriman. Kalau orang kafir, mereka digiring-giring, didorong-dorong untuk sampai ke dalam neraka. Itulah perbedaannya. Oke. Wa idzal jahimu su'irat. Apabila neraka dipanaskan kembali. Berarti sekarang ini neraka sudah ada atau belum? Sudah. Kata siapa? Pernah lihat? Belum. Yakin? Kenapa yakin? Karena dikasih tahu sama Allah. Dikasih tahu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang tadi kita baca, surat At-Takwir ayat berapa? 12. Wa idzal jahimu su'irat. Apabila neraka jahanam dipanaskan kembali. Berarti nerakanya itu sudah panas atau belum? Sudah. Terus nanti di hari kiamat dipanaskan lagi. Berarti nerakanya sudah nyala atau belum? Sudah. Nanti di hari kiamat nyalanya
dibesarkan lagi. Berarti kalau nerakanya sudah ada panasnya, sudah nyala, berarti nerakanya sudah ada. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 24 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menceritakan tentang neraka jahanam, uiddat lil kafirin. Itu artinya sudah tersedia. Buat siapa? Buat orang kafir. Kalau sudah tersedia, itu artinya sudah ada atau belum? Sudah. Ini dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ahadukum," apabila salah satu dari kita meninggal dunia, "uridha alaihi maq'aduhu ghudwatan wa 'ashiyyan." Setiap pagi dan sore akan diperlihatkan tempat kembalinya. Tempat yang akan ditinggalinya. Ketika kita mati, setiap pagi, setiap sore, kita akan diperlihatkan, disuruh ngeliat. Itu loh tempatmu nanti. Maksudnya tempatmu nanti di mana? Di akhirat. Diperjelas sama Nabi SAW. Fayuqalu. Maka masing-masing dari orang yang sudah meninggal itu akan disampaikan kepadanya. Hadza maq'aduka hatta tub'ats ilaih. Sebelumnya, imman naru wa immal jannah. Tempat kembalinya itu, kalau enggak surga, ya neraka. Jadi orang yang beriman di kuburannya setiap pagi, setiap sore ngelihat tempatnya di mana? Surga. Seneng? Seneng banget. Makanya orang yang beriman itu selalu berkata, Rabbi aqimis sa'ah. Wahai Rabbi, kapan hari kiamat akan tiba? Aku sudah pengen masuk ke tempatku. Itu orang yang berarti orang yang tidak beriman. Mereka ketakutan setiap pagi dan setiap sore. Rabbi la tuqimis sa'ah. Wahai Rabbi, hari kiamat enggak usah didatangkan. Dan itu enggak mungkin. Kenapa? Karena dia tahu ketika hari kiamat datang, dia akan merasakan kengerian yang lebih dahsyat dibandingkan azab di alam kubur. Fayuqalu, maka dikatakan kepada masing-masing dari dua orang tersebut, hadza maq'aduka hatta tub'atsa ilaih. Itu loh tempatmu saat nanti kamu dibangkitkan di hari kiamat. Berarti kalau kita mencermati hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tadi, kalau setiap pagi dan sore kita ngelihat tempat kita, kalau nggak di surga yang di neraka, berarti surga dan nerakanya sudah ada atau belum? Ya sudah. Wong tiap pagi dan sore kita ngelihat toh. Kalau surga dan nerakanya belum ada, terus kita ngelihat apa? Oke, Qur'annya sudah, hadisnya sudah. Dalil berikutnya adalah ijma. Kenapa? Ijma. Ijma ini kenapa? Kesepakatan para ulama. Sebagaimana yang dituturkan oleh dua ulama besar. Yang pertama adalah Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi. Dan yang kedua Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Rahimahumallah. Apa kata beliau berdua?
adraknal ulama'a fi jami'il amsar. Kami telah bertemu dengan para ulama di seluruh negara. Fakana min madhhabihim, di antara keyakinan yang mereka yakini, wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Surga benar-benar ada. Neraka benar-benar ada. Wahuma makhluqan, dan keduanya sudah diciptakan oleh Allah. La yafnayani abadan, tidak akan pernah fana selama-lamanya. Fana niku napa? Tidak akan musnah selama-lamanya. Napa? Surga dan neraka. Oke. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, orang beriman masuk surga kapan? Kok sepi? Ya di hari kiamat toh? Iya kan? Orang kafir masuk neraka kapan? Nanti di hari kiamat. Sekarang surga dan nerakanya sudah ada. Sudah ada. Lah terus kenapa sudah ada belum dimasuki? Fungsinya apa? Salah satu fungsinya adalah sebagai bukti bahwa janji Allah benar dan ancaman Allah benar. Jadi jangan dipikir omdo. Pokoknya ditangkap. Nah, habis itu embuh. Enggak. Allah Azza wa Jalla sudah menjanjikan surga buat orang yang beriman dan memberikan ancaman berupa neraka buat orang yang kafir. Dan Allah Azza wa Jalla ketika menyampaikan janji dan ancaman pasti akan ditepati oleh Allah Azza wa Jalla. Dan untuk membuktikan bahwa janji Allah pasti ditepati, ancaman Allah akan dilaksanakan, maka surganya sudah disediakan, nerakanya juga sudah disediakan. Kemudian, ketika surga dan neraka itu sudah tersedia, kira-kira efeknya kepada kita itu lebih dahsyat atau tidak? Lebih dahsyat. Dibandingkan kalau misalnya surga dan nerakanya belum ada. Nantilah, diciptakan nanti di hari kiamat. Kira-kira kepada lah, jadi siapa? Bokoran anak lah. Akhirnya kan efeknya jadi apa? Jadi berkurang. Tapi kalau misalnya sudah kita tahu nih, surga sudah ada, sekarang ini sudah ada. Neraka juga sudah ada, sekarang ini neraka sudah ada. Maka kemudian perasaan takut dari neraka, perasaan rindu, pengen masuk surga, itu akan muncul di dalam hati kita. Oke, berarti surga dan neraka sudah apa? Sudah ada. Wa idzal jahimu su'irat. Apabila neraka dipanaskan. Salah satu yang menyebabkan api neraka itu dipanaskan, kata para ulama tafsir, yaitu Qatadah rahimahullah, sa'araha ghadabullah wa khataya bani Adam. Yang membuat api neraka itu semakin panas adalah karena Allah Azza wa Jalla murka dan karena dosa-dosa manusia. Berarti dosa manusia bikin panas. Di dunia apa di akhirat? Dosa yang kita kerjakan bikin panas. Di dunia apa di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Gampang Ustaz, gak ngurupaken AC Ustaz.
Panasnya itu di mana? Panasnya itu di mana? Panasnya itu di hati kita. Kita itu gelisah. Kita itu nggak tentrem. Kita itu nggak tenang. Orang yang banyak dosa pasti hidupnya gelisah. Pasti. Kenapa? Karena dosa dan maksiat itu ada hawa panasnya. Makanya salah satu doa istiftah kita apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Terus Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Terakhir apa? Allahumma ksilni min khataayaya bil ma'i wasalji wal barat. Ya Allah, cucilah tubuh dari dosa-dosaku. Dengan apa? Air, es, dan salju. Kenapa es dan salju? Dingin. Dosa itu punya hawa panas. Maka perlu diapakan? Perlu didinginkan. Pakai apa? Ngombe es akeh-akeh? Bukan. Pakai tobat. Makanya orang yang habis tobat itu pasti tenang. Pasti. Makanya kalau kita merasa gelisah dan tidak tahu kenapa perasaan ini gelisah. Apa yang dilakukan? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kenapa? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Ya Allah, aku bertaubat kepadamu. Minimal 100 kali. Kapan? Di pagi atau di sore hari. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.